Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan belajar bersama kita tarjim sampai 283. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa sebelum saya tarjimkan ayat ini, saya bawakan pengantar yang saya ambil dari dalam kitab tafsir fi Dhilalil Quran. Sayyid Qutb menjelaskan bahwasanya surat Al-Baqarah ayat 283 sampai ayat 286. Ayat khusus untuk ayat 283 ini sebenarnya satu ayat menerangkan, masih hubungkan dengan kemarin tentang masalah hutang piutang, tentang masalah qirah. Namun kenapa ini dipisahkan? Karena ini adalah kecualian aturan dari Allah dengan pengecualian secara khusus. Aturan ini yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat 283 secara khusus ini adalah diberlakukan secara khusus pula, yang mana tujuannya adalah untuk supaya bisa menenteramkan bagi orang-orang yang masih punya hubungan antara hubungan piutang dan orang yang menghutangi. Ini sama-sama ada keterkaitan dalam saling hutang menghutangi ini, supaya menjadi sama-sama tenang, ya. Kemudian
Dilanjutkan, setelah Allah menerangkan tentang ayat akhir Qirat ini, Allah menjelaskan bahwasanya semua kejadian di dunia ini tidaklah ada kecuali atas sepengetahuan dan seizin Allah. Kalau boleh saya katakan, di dunia ini sebenarnya tidak ada orang kaya, orang miskin, itu tidak ada. Yang ada itu adalah orang yang bisa diamanahi dan orang yang tidak bisa diamanahi. Orang yang kaya itu adalah orang yang bisa menjalankan amanahnya Allah dengan hartanya dan kelakuannya. Orang yang miskin tidak dipercaya oleh Allah untuk memegang harta. Ini tidak memandang agama loh ya, tidak memandang ibadah, tidak. Tapi orang itu mampu dipegangi amanah harta, dia mampu bermanfaat bagi orang lain. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, sebenarnya masalah kaya dan miskin itu bukan masalah hanya sekedar Anda bekerja, tidak. Tapi nilai kepercayaan Allah, apakah Anda bisa dipercaya untuk dipegangi harta atau Anda tidak bisa dipegangi harta. Yang banyak dari kita itu memaksa untuk seakan-akan dia bisa dipegangi harta. Soalnya enak. Dipikir enak. Padahal tanggung jawabnya besar. Makanya di akhir ayat ini Allah ngajari kita, ditutup dengan sebuah doa. Tuhan, seandainya kami ini berbuat salah. Tuhan, seandainya kami ini tidak bisa memegang amanah. Entah itu kami sengaja atau memang kami yang lupa dengan amanah itu. Maka jangan kau catat dosa, wahai Tuhan. Di akhir doa ini, akhir surat Al-Baqarah. Betapa indah umat Muhammad diajari oleh Allah seperti itu. Allah tahu sebelumnya orang-orang Yahudi itu memang ngerebut semua kepingin jadi orang kaya dan tertipu dengan hartanya masing-masing. Kalau kita mau belajar Al-Quran, seandainya kita ini jadi orang kaya yang sempat keblinger, kalau kita kembali ke Al-Quran, kita diingatkan nanti sama Allah dan kita diajari doa oleh Allah seperti di akhir surat Al-Baqarah itu. Aku yakin Tuhan, tidaklah pernah Engkau memberikan ujian amanah seberat ini bila mana Engkau tahu kami tidak mampu. Namun seandainya Engkau mampu Tuhan, Engkau berikan itu semua kepada kami. Seandainya apa yang kami lakukan itu salah, entah itu kami sengaja ataukah kami lupa, maka jangan Kau tulis dosa kami Tuhan. Lanjutannya, Tuhan, Engkau tidak pernah membebani apa yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa itu yang dimaksudkan? Orang Yahudi. Kalau hubungannya dengan Qirat itu orang Yahudi. Siapa orang-orang sebelum kami? Wallazina min qablina. Jangan kau bebankan beban berat yang telah Engkau bebankan seperti orang-orang sebelum kami. Orang-orang Yahudi itu ketika minta kaya, dijadikan Allah kaya, mereka tidak ibadah. Jangan kau bebankan seperti itu kepada kami Tuhan. Aku yakin Engkau, jangan kau bebankan apa yang kami tidak mampu seperti orang-orang sebelum kami. Lanjutnya, Tuhan, janganlah kau limpahkan beban itu untuk kami pikul. Bila mana kami tidak mampu, bila mana kami tidak kuat, kami tetap memikulnya. Kenapa kok di situ kami tetap memikulnya? Gara-gara yang dipikul itu apa? Harta. Sebenarnya kita semua ini gak ada yang kuat mikul harta. Gak ada. Kalau Anda kuat mikul harta, pasti lupa dengan Tuhan. Bener. Ngono njaluk sugih. Ngono njaluk sugih. Enak sugih barang sajari sapa? Sampean wong paling sugih nduk kampung, nono wong kampung, wong sembayang gak iso mangan. Sing dosa iku duduk sapa-sapa nomor 1 ku sampean. Bujuk sampean, masih sampean sembayang getuk bathuke ir kok islite bedes. Gak dipercaya oleh Gusti Allah. Bener. Dosa dhisik sampean. Jangan kau bebankan di pundak kami yang kami tidak mampu.
bila kami tidak mampu, tidak kuasa, bila seandainya itu kami harus terjadi pada kami, maafkan kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Ya, Engkau adalah pelindung kami, Engkau yang menolong kami dari orang-orang yang kafir. Artinya apa? Jangan sampai kau jadikan kafir gara-gara harta ini, jadi ingkar kepadamu gara-gara itu. Ini indahnya surat Al-Baqarah. Jadi kalau begitu, ada sebagian ulama yang berpendapat kelak umat Rasulullah Muhammad itu tidak ada yang miskin. Ada yang miskin. Ngono wedi kabeh. Sampai belani gak sembahyang, gak ngaji, belani golek duit wedine. Dijamin nabi Gusti Allah, gak ono ceritane umat Muhammad gak iso mangan, gak ono ceritane umat Muhammad sing taat ambek Gusti Allah, taat ambek Kanjeng Nabi Muhammad melarat tidak ono. Sing akeh lali, duduk melarat lali. Lu sik wedi ae menungso iki, jelas ya. Ini janjinya Allah loh ini. Ya, janjinya Allah ndak ono. Duit dikei Gusti Allah itu tambah kurang itu ndak ono. Tapi ya ndak ono sing percaya. Saking kebebete donya awak dhewe, saking demene barek donya sampai ndak demen barek Gusti Allah. Padahal sing ngekeki soge, sing ngekeki enak itu duduk donya sampean. Makanya sering tak tantang Anda semua, gelem tak dongakno soge. Soge ku pen. Tapi sampean tak dongakno matang-matang di rumah sakit, gelem ta? Nek gelem tak dongakno gak apa-apa, soge ku pen kabeh. Tapi mari ngono matang-matang di rumah sakit iso menikmati. Sampean gak iso ibadah gak lapo-lapo, kelom ketap ketiptok gelem. Nek gelem ayo maju rene tak dongakno. Ndak nikmat. Ternyata orang nikmat itu bukan orang yang memiliki segalanya. Orang yang nikmat itu adalah orang yang bisa memberi segalanya. Rungokno. Orang bahagia itu bukan orang yang punya semuanya. Orang yang bahagia itu orang yang bisa memberikan segalanya kepada orang lain. Itu orang bahagia. Makanya pertanyaan saya sederhana. Kita ini bahagia pada saat kita itu menerima atau kita memberi? Nek ngaji ngomongnya memberi, nek gak ngaji mesti menerima. Jejekan sing loro wani aku. Ya. Ya enak menerima sih, ya wis. Pancen awak dhewe potongane kok celengan. Lu sederhana sekali ya. Enak ya. Apa? Ayo kita lanjutkan dengan pembahasannya. Masih tentang kirot ini. Wa in kuntum ala safarin, namun jikalau kamu dalam kondisi perjalanan, walam tajidu katiban, lantas kamu tidak menjumpai orang yang bisa mencatat, katib, seorang penulis, seorang pencatat. Kamu di luar kota, kamu dalam perjalanan, ada orang yang hutang, ya, gak ono sing nyatet. Farihanun, maka kamu boleh memberikan jaminan. Tak kasih contoh sederhana. Abadoni perjalanan nang Banjar, duit entek, pulsa entek, ATM gak kene, DE nggawa, kebetulan DE nggawa arloji Rolex sing teko emas, regane 1 miliar seumpama DE gawe, utawa nggawa HP iPhone 14 Pro. Saya wis metu wisan. Indonesia ono mek 5 mekan. 15 Pro atau 14 Pro. Iki 35 juta. Aku nyele duit mek 10 juta gawanen dhisik. Ya, bila tidak ada, kita tidak bisa mendapat kepercayaan tatkala kita hutang untuk dicatat karena ndak kenal lagi. Walam tajidu katiban, kita tidak bisa didokumentasikan, kita tidak bisa diarsipkan, tidak bisa dicatat. Farihanun, maka kamu boleh menggadaikan. Rohina itu gadai. Farihanun, maka kamu boleh menggadaikan. Dasar kalimat ayat inilah gaden itu halal. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sebab apa? Gak perlu persyaratan nyambut gawe kok nyecili piro iki piro.
Kalau bahasa lain, farihanun ini bukan gadai. Ada yang mengartikan apa? Agunan. Aku nyelih duitmu 10 juta, barangku ini 50 juta. Kira-kira disili nggak? Mesti disili. Gak usah ditakon KTP mundi, omah mundi, kon bojone sapa, anake sapa, donyamu piro, gak. Ini ayat ini menerangkan aturan hutang piutang secara khusus. Artinya apa? Kalau seandainya orang yang hutang kepada Anda itu walaupun Anda tidak kenal, sing penting duwe jaminan, yang jaminan itu nilainya lebih besar daripada nilai yang dia hutang, lakukan. Farihanun maqbudah. Maqbudah itu apa? Nampak di depan mata dan itu bisa Anda miliki. Bahasa lain kita, farihanun maqbudah itu adalah gaden. Bahasa yang lain di dunia perbankan ini adalah agunan. Ya. Agunan. Jadi agunan itulah yang menjadi apa? Jaminan. Islam ngajari kok ngene iki. Nah, nek sampean utang omong tok, gak atik jaminan. Kira-kira jalukan utang sampean kei. Wong sing utang sampean kei, goblok sampean. Ya, gak kenal meneh. Goblok sampean. Ya siap. Siap apa? Siap ditilep. Iya. Merenang ngono gaya dada. Belum dada, gak balik. Renang gaya dada ini. Ya. Tergantung kita. Makanya di sini Allah ngajari loh ya. Dari dasar satu kalimat ini, satu kalimat ayat ini dasarnya rohina, gaden. Dari dasar satu kalimat ayat ini adalah dasar dari setiap hutang piutang. Bila seandainya kita tidak punya data yang konkret dan solid, maka boleh kita minta agunan atau tanggungan. Nek sampean agunannya itu di bawah dari nilai hutang, iku sing bener. Bener. Salah. Nilai agunan itu lebih besar daripada nilai hutang. Sampeyan diwalik ngono wis bingung ya. Nilai agunan itu harus lebih besar daripada nilai hutang. Ngono ta? Nah. Jadi hutangnya 10.000, nilai agunannya di atas 10.000. Harus di atas 10.000. Bapak mulai 10.500 dan seterusnya. Loh iya kan? Di atas 10.000 nek utang sampean 10.000. Ya. Nek gak kenal ojo pisan-pisan sampean gak di agunan. Ya. Itu. Lah kenapa di Mekar itu Mekar? Mekar ya? Mekar kan resmi ya. Sebabnya penduduk kan dicatat kabeh. Ya. Aku gak ngerti ku. Awak dhewe iki diuri dadi wong melarat iki. Awak dhewe iki diuri dadi wong melarat. Orang yang terbiasa butuh uang cepat tanpa dia upaya yang sulit, akhirnya kita terbentuk dan terbina menjadi sifat kita konsumtif. Gak gelem sampe dhewe lho sing ngomong. Gak mendidik itu. Kalau menurut saya nggak mendidik. Maaf ya, saya boleh beda pendapat ya. Saya minta maaf. Soalnya kadung akeh aku Ustaz utang. Ya wis gak apa-apa. Surawani boyo utang, urip nang Surabaya kudu. Apik. Satu nyali wani nek Surabaya. Wis isine wani tok. Mbah nyaure semoyo. Mbah nyaur Melayu sing banter gak weruh. Saya cuma mengingatkan nggih, Bapak Ibu, ini dasarnya ayat. Fa'in amina, namun jika orang itu bisa dipercaya, ba'dukum ba'dun, ada penjamin ya. Ada orang yang wong sing utang dipercaya atau ada orang yang bisa dipercaya yang menjamin orang tersebut. Fa'in amina ba'dukum ba'dun. Ada sebagian, namun jika seandainya ada orang yang bisa dipercaya, sebagian dari kamu dari sebagian yang lain,
fal yu'addi. Di situ bukan fal yaf'al. Allah menggunakan kalimat fal yu'addi. Artinya apa? Boleh kamu tunaikan. Artinya apa? Bolehnya itu Allah suruh timbangkan. Cek talah. Kok pas wong iki tek-tek ambek wong iku gores, ditinggal melayu kan ya. Bener? Di situ Allah tidak menggunakan fal yaf'al, tapi fal yu'addi. Apa itu? Pertimbangkan lebih dalam. Kamu bisa menunaikan, maka boleh kamu tunaikan. Ya, maka boleh kamu lakukan. Kalau tak terjemahkan dalam bahasa bebas yang sesuai dengan konsiderannya, maka itu boleh Anda lakukan. Kalau memang ada penjamin yang bisa dipercaya. Kalau bahasa dunia perbankan ada kata belece. Bener ya? Ada kata belece. Tolong dipertimbangkan ya. Fal yu'addi, maka Anda boleh menunaikan. Allazi tumina, terhadap orang yang Anda percaya amanatahu, amanatnya. Anda boleh melakukan. Anda boleh menunaikan apa yang Anda bisa lakukan, tetapi tentunya pertimbangannya allazi tumina amanatahu. Jangan lupa ketika Anda memberikan kepercayaan kepada orang yang Anda percaya itu, coba pertimbangkan, lakukan, tunaikan kepada orang yang memang orang itu bisa dipercaya terhadap amanatnya, dipertegas sama Allah. Nek ngono gak kabeh wong iso dipercaya. Kalau melihat ayatnya ini sadis loh. Ini sebenarnya Allah itu ngurusi kongkon apa, ngurui kenceng ngono gak iso iku. Gak kabeh wong iso dipercaya. Itu kenyataan itu. Makanya di sini Allah menyatakan allazi tumina amanatahu. Hati-hati. Nek pancen kamu harus menunaikan, tunaikan, berikan kepada orang yang bisa dipercaya tatkala orang itu memegang amanahnya. Ojo gampang-gampang percaya nang wong. Wal yattaqillaha rabbah. Cirinya orang yang bisa dipercaya memegang amanah itu adalah wal yattaqillah, orang itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah rabbahu. Ini makanya di situ Allah menjelaskan sekali wal yattaqillah rabbah. Salah satu ciri-cirinya orang yang masih bisa memegang amanah itu adalah orang yang masih menyembah kepada Tuhan Allah sebagai Tuhannya. Artinya apa? Ini diantaranya kalau ya ada teman-teman yang punya usaha di Saudi Arabia, kalau mencari pegawai di Saudi Arabia itu ada perusahaan yang kalau mencari pegawai itu yang ditanya bukan ijazah. Wong pinter goblok iso diurui, sarjana masih S1, S2 sampai S5, sampai S lilin. Loh, tapi nek gak iso nyambut gawe gedang godhog mereteli. Karuan gak di ijazah gak apa-apa, sing penting wong iku kena wong pinter iku iso diurui, wong gak ngerti iku iso diurui, wong gak paham iso diurui. Tapi nek wong gak iso dipercaya, uru ono sampai gepeng ya gak bakal iso dipercaya. Nek jarine kalimatnya Bung Hatta, Pak Hatta. Kalau masalah orang itu tidak bisa diajari. Tapi kalau masalah orang itu tidak jujur, tidak bisa dibentuk. Orang gak jujur itu bisa jadi penyakit teko ruwat. Penyakit teko ruwat. Mbok masih yo nek jare wong Jawa diapakno? Diruat yo gak bakal waras. Wong gak jujur gak bisa. Ya. Nek wong goblok masih gak sekolah diurui iso. Gak kenal huruf iku lho iso diurui pendino, diurui. Muhasia wong iku lemot gedang godhog mereteli. Ya. Diurui pendino suwe-suwe iso. Ya pancen sing nguri ya kudu sabar. Lah nek model kok sing ngomong ini ketokane gak sabar nguri wong kok ngene iku. Kandhani sampai metu sak otot sampai metu sak driji-driji ya tetep ya gak iso. Ya kudu sabar. Tapi nek wong gak jujur, aja wong siji sing metu otote sak driji-driji. Wong 100 iki lho, koyo iya, ya kan tetep gak bakal iso. Orang tidak jujur dibentuk, dididik sampai puluhan tahun, ya tetep gak jujur. Makanya saya paling pantang dengan orang gak jujur. Nah, mek wong gak iso, gak apa-apa.
iso tak wurui. Tapi nek enggak jujur, aja. Makane ping pira ngelingno. Nek gak jujur kon mulih. Tak bayari. Nek kon gak iso bayari tak bayari. Kon mulih ae. Nek wong gak iso tak wurui. Nek wong gak iso, nek kon gak iso muri tak wurui. Rungokno nak. Nek wong gak iso kon wurui sampe iso. Tapi nek wong gak jujur, nek ade dhek gak gelem ngakoni gak jujur, nek kon gak iso bayari tak kon mulih. Percuma ngingoni wong gak jujur iku. Iki sik goblok, gelem nguntal. Dan iya pinter, tambah entek kon go. Gak itu apa-apa kon. Wala taktumus syahadah. Dan jangan kamu sekali-sekali menyembunyikan persaksian. Kalau memang ada orang yang menjamin, wala taktumus syahadah. Orang yang menjamin itu harus diketahui oleh orang banyak ketika bersumpah. Wala taktumus syahadah, wala taktumu di situ jamak muzakkar salim, ya. Apa itu artinya? Harus dipersaksikan. Jangan kamu semua menyembunyikan. Sopo ben jamin iki lho dudu aku ben gak melo-melo. Biasanya main aku gak melo-melo. Ya apa sih kon saksine wake. Makanya di sini Allah mempertegas wala taktumus syahadah. Jangan kamu sekali-sekali menyembunyikan persaksian itu. Lah ya. Wala taktumus syahadah. Jangan kamu sembunyikan, janganlah kamu semua menyembunyikan syahadah persaksian itu. Wa may yaktumha, barang siapa yang menyembunyikan persaksian tersebut, fa innahu, maka sesungguhnya dia asimung qalbu. Wong iku atine akeh dosane. Wa innahu, fa innahu, maka sesungguhnya dia itu asimung qalbu, hatinya berdosa. Apa? Asline wong iku gak kena dipercaya, atine betiteten. Wong nek atik gak gelem orang yang sering mengingkari janji itu asimung qalbu. Atine loro, atine elek. Wong nek atine elek iku ngarepe apik, mburine bendol. Ya. Wis ngingatkan lo ya saya. Ya. Orang yang suka menyembunyikan persaksian itu adalah orang yang asimun qalbu, hatinya berdosa. Apa gak kena dipercaya. Wallahu utawi Gusti Allah bima kelawan barang tak malu nakang padha nglakoni sira kabeh iku alimun, Allah zat yang maha mengetahui. Aja lali. Bu iku wong iku ngakoni atau enggak, wong iku paham atau enggak, wong iku ono sing nyekseni apa enggak, Gusti Allah kira kabeh lho ya. Indah Allah. Allah indah sekali mengakhiri tutup kalimat dengan wallahu bima ta'maluna alim. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya, kenapa kok Allah mengetahui apa yang kamu lakukan? Lanjutannya.